Jadi tadi itu kita kan ngebahas apa? Tasawur ya, tasawur. Apa yang bingung dari tasawur tadi? Tasawur tadi itu terbagi menjadi dua. Ada tasawur yang daruri, yang spontan. Ketika disebutkan kita langsung bisa menggambarkan di otak kita. Ada tasawur yang nazori, yang perlu mikir, perlu merenung, perlu menganalisa. Dicontohkan tadi itu tasawurnya, kalau yang daruri, misalkan saya mengatakan satu. Itu kan pada otak Anda langsung tergambar. Satu itu kayak mana maksudnya. Tetapi ketika saya mengatakan setengah daripada 1/6-nya 12, otak kita perlu berpikir, perlu merenung dulu, nggak spontan. Apa yang dimaksud daripada setengahnya 1/6-nya 12? Padahal ujung-ujungnya satu juga. 12 dibagi 6, 2. 2 dibagi setengah, 1. Jelas ya berarti ya tentang tasawur, baik tasawur yang daruri maupun yang nazori. Atau ada yang belum jelas? Jelas. Tapi dia tidak menghukumi, nggak menghukumi apakah pernyataan itu benar ataupun salah. Jadi sama dia, jadi kita ini nggak, ranahnya itu bukan dalam rangka menegasi atau mengafirmasi pernyataan tersebut. Kecuali saya ngomong gini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau otak kita langsung membenarkan pernyataan tersebut, maka ini disebut secara spontan ya. Kalau kita langsung spontan, oh iya benar, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah ini disebut tasdik daruri. Tetapi ketika saya mengatakan setengahnya 1/6-nya 12 itu sama dengan 1, otak kita nggak spontan ngeresponnya, menegasi ataupun mengafirmasinya, membenarkan ataupun menyalahkannya. Di dalam kita menilai apakah pernyataan setengah daripada 1/6-nya 12 sama dengan 1 itu adalah benar ataupun salah, kita nggak spontan, itu disebutnya tasdik nazori. Simple sebenarnya. Gimana? Halo, halo. Lanjut. Lanjut. Lanjut apa lanjut? Lanjut. Mudah ini sebenarnya. Daripada nahu mudahan mantik. Tapi kalau mantik itu dibagi-bagi lagi ya, setiap ada kalimatnya. Mungkin karena belum terbiasa aja sama istilah-istilah mantiknya. Ya kita kan dalam berpikir pasti begitu. Kadang-kala kita spontan, otak kita kadang-kala nggak spontan. Nah, sifat spontanitas atau tidak spontan di dalam otak, di dalam ilmu mantiknya itu disebutnya nazori atau doruri gitu. Tinggal kita lihat aja ranahnya. Ranahnya pada ranah konseptual, pada ranah tasawur, apa pada ranah tasdik, pada ranah menilai, mengafirmasi ataupun menegasi.
Kita baca aja dulu. Aqsamut tasdiki, pembagian tasdik. Kama qasamna tasawwura ila tasawwurin nazariyin wa tasawwurin daruriyin. Kadzalika tasdiku yanqasimu ila hazaini al-qismaini. Pembagian-pembagian tasdik. Sebagaimana kita telah membagi tasawur kepada tasawur nazari dan tasawur daruri, begitu juga tasdik, dia terbagi kepada dua bagian ini. Tasdik juga ada yang nazari, ada yang daruri juga. Fahunaka tasdikun nazariyun wa tasdikun daruriyun. Karena ada tasdik daruri, ada juga tasdik nazari. Famal maqsudu bihima. Tapi apa yang dimaksud dengan keduanya? At-tasdiqud daruriyu. Tasdik daruri. Huwallazi la yahtajul hukmu fihi ila ta'ammulin wa nazarin. Itu adalah yang enggak membutuhkan menghukumkannya, yang menghukumkannya itu tidak membutuhkan kepada ta'ammul, kepada menganalisa, wa nazari dan meneliti. Wa innama tusdiru hukman, hanya saja engkau itu menghukumi, menyodorkan hukum mubasyaratan, secara langsung, bisihati au bil khotai, baik hukumnya itu berbentuk mengafirmasi ataupun menegasi, membenarkan ataupun menyalahkan, bimujarradi antasma'al qadiyata, hanya dengan engkau mendengar pernyataannya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Otak kita kan langsung, nggak perlu mikir, cukup ngedengar 1 tambah 1 sama dengan 2, otak kita bisa mengafirmasi, bisa membenarkan bahwasanya pernyataan tersebut adalah benar. Begitu juga ketika kita mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 1 juta. Nah, otak kita secara spontan itu langsung bisa menegasi, langsung bisa menyalahkan bahwasanya pernyataan tadi itu salah. Itu kalau tasdik yang daruri. Misalun, contohnya, lau qultu laka, jika saya berkata kepadamu, as-sama'u fauqana, langit itu di atas kita. Itu kan langsung kita langsung mengatakan di otak kita, oh benar pernyataan ini, bahwa langit itu ada di atas kita. Nggak perlu kita meneliti, keluar rumah segala macam, nggak perlu. Lan tahtaja ila ta'ammulin kai tahkuma 'ala al-ibarati bisihhati aw bil khata'i. Engkau nggak akan memerlukan berpikir, merenung, kai tahkuma, untuk engkau, agar engkau ini bisa menghukumi al-ibarati, atas ibarah tersebut, atas ungkapan tersebut, bisihhati aw bil khata'i, baik berupa membenarkan atau berupa menyalahkan. Wa innama tahkumu 'alaiha bimujarradi sima'iha. Tapi engkau bisa menghukumi pernyataan tersebut hanya dengan mendengarkan pernyataan tersebut. Misalun akharu, misal yang lain, contoh yang lain. Lau qultu laka al-ardu fauqana. Jika kita mengatakan, jika saya berkata kepadamu, al-ardu fauqana, bumi itu di atas kita. Ya, otak kita kan langsung bisa menyalahkan. Salah ini pernyataan ini. Pernyataan yang menyatakan bahwasanya bumi itu adalah di atas kita, itu salah. Yang benar itu, bumi itu di bawah kita. Nah, ini contoh-contoh yang daruri. Halil ibaratu sahihatun am khati'atun. Apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Lan tahtaja ila waqtin. Engkau tidak memerlukan waktu. Engkau tidak memerlukan waktu. Kai tufakkira, untuk engkau itu berpikir. Fil jawabi, di dalam jawabannya. Watujibuni, dan engkau bisa menjawabku. Bi'annaha, bahwasanya ibarah tersebut, bahwasanya ungkapan tersebut,
qadiyatun ghairu sahihatin. Merupakan pernyataan yang tidak benar, merupakan pernyataan yang salah. Wa innamal jawabu mawjudun. Dan sesungguhnya jawabannya itu ada. Fi zihnika. Di dalam otakmu, di dalam pikiranmu. Bid darurati, dengan spontan. Hazat tasdiku, tasdik ini. Yusama fi ilmil mantiki at-tasdik ad-daruriyah. Tasdik ini dinamakan tasdik daruri. Amma tasdikun nazari, adapun tasdik nazari. Fahuwa allazi yahtaju ila ta'ammulin wa nazarin wa bahsin. Itu merupakan yang membutuhkan untuk berpikir, wa nazarin, dan menganalisa, wa bahsin, dan meneliti. Fala yumkinu laka, maka tidak mungkin bagimu, tidak bisa bagimu, antusdira hukman, untuk engkau menyandarkan hukum, bitakzibihi, berupa menegasinya, menyalahkannya, au bitasdikihi, atau berupa membenarkannya, mubasyaratan, secara langsung. Gak bisa kita langsung benerin, bisa nyalahin. Karena tasdik nazari itu adalah yang memerlukan berpikir terlebih dahulu. Misalun, contoh. Lau qultu li syakhsin la ya'rifu ahkam syariati. Jika saya berkata kepada seorang yang tidak mengerti hukum syariat, saya ngomong ke orang ini, al-'inatu minar riba. Jual beli inah itu termasuk riba. Maza sayati fi zihnihi. Apa yang datang di dalam pikirannya? La syai'a, enggak ada. Karena dia kenapa? Enggak ada dalam pikirannya. Fahuwa la ya'riful inah, karena dia enggak tahu inah itu apa, wa la ya'rifur riba, dia enggak tahu riba itu apa. Jadi ketika kita mengatakan jual beli inah itu merupakan bagian daripada riba, termasuk daripada riba, dia enggak ngerti. Karena dia riba itu enggak tahu, apalagi inah, jual beli inah dia enggak tahu lagi. Wa ya'riful, mana tadi? Wala ya'rifu maza ta'ni. Maza ta'ni nisbatul 'inati ila riba. Dan dia enggak mengetahui apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud oleh penyandaran jual beli inah terhadap riba. Lakin akan tetapi, lau qultu hazihil ibarata li syakhsin mutakhassisin fil muamalatil maliyatil islamiyah sayujibuni mubasyaratan. Akan tapi kalau saya ngomong pernyataan ini, pernyataan bahwasanya jual beli inah itu merupakan bagian daripada riba, kepada seseorang yang memang takhusus, kepada seseorang yang memang di bidang muamalah maliyah islamiyah, di dalam masalah muamalah, dalam masalah transaksi harta keislaman, dalam hukum Islam terkait transaksi harta. Kalau dia memang orang yang tak khusus di situ, orang yang memang menggeluti bidangnya, maka dia akan menjawabku, sayujibuni mubasyaratan, akan menjawabku secara langsung jawab saya. Li'annahu ya'rifu ma'na al-'inah, karena dia tahu apa itu makna inah, jual beli inah dia tahu apa maksudnya. Wa ya'rifu ma'na riba, dan dia tahu apa itu makna riba. Wa ya'rifu al-'alaqata bainal 'inah wa riba, dan dia tahu apa yang dimaksud daripada hubungan antara inah dan riba. Wa min sama, dan dari sini huwa qadirun, dia mampu ala an yahkuma bisihatil qadiyati bisihatil qadiyati aw adami sihatiha. Dari sini dia mampu untuk menghukumi apakah pernyataan tersebut itu benar ataupun salah. Misalun akharu, contoh yang lain. Lau qultu laka, jika saya berkata kepadamu, al-wahidu nisfu sudusil lisnaini asyara.
bahwasanya satu itu merupakan setengah daripada seperenamnya 12. Hal hazil ibaratu sahihatun am khati'atun? Apakah pernyataan ini benar atau salah? La tastati'u an tujibani mubasyaratan. Engkau nggak mampu menjawab saya secara langsung. Bal tahtaju an tufakkira fil mas'alati. Akan tapi engkau perlu untuk berpikir terkait masalah tersebut, terkait pertanyaan tersebut. Wa tata'ammuliha wa tata'ammalaha summa tahkuma 'alaiha bisihhati au bil khata'i. Dan kemudian engkau berpikir secara mendalam, kemudian engkau baru bisa menghukumi pernyataan tersebut. Apakah pernyataannya itu benar ataupun salah. Fa iza bada'ta tufakkiru fil qadiyati. Jadi jika engkau mulai berpikir pada pernyataan tersebut, satajidu anna sudusal lisnai asyara yusawisnaini. Maka engkau akan menemukan bahwasanya 1/6-nya 12 itu setara dengan 2. Wa nisfal lisnaini wahidun. Dan bahwa setengahnya 2 itu merupakan 1. Ya berarti kan setengah daripada 1/6-nya 12 itu artinya 1. Baru dia tahu. Wa huna satahkumu 'alal qadiyati bi annaha sahihatun wa laysat khati'atan. Dan di sini engkau akan menghukumi atas pernyataan tersebut bahwa pernyataan tersebut itu benar ataupun bahwasanya pernyataan tersebut itu benar dan pernyataan tersebut itu tidak salah. Izan maka at-tasdiqun nazariyu, tasdik nazari, huwa alladhi nahtaju ila tafakkurin hatta nahkuma alaihi bisihhati au bil khata'i. Itu adalah yang kita membutuhkan kepada berpikir. Yang kita butuh mikir sehingga kita bisa menghukuminya, baik menghukumi benar ataupun salah. At-tasdiqud daruriyu, tasdik daruri, huwa allazi la nahtaju ila tafakkurin hatta nahkuma alaihi bisihhati au bil khata'i. Itu adalah yang kita butuh berpikir. Yang kita tidak butuh berpikir, salah. Allazi la nahtaju ila tafakkurin, yang kita tidak butuh berpikir hatta nahkuma alaihi bisihhati au bil khata'i. Sehingga kita ini bisa untuk menghukuminya. Apakah itu benar ataupun salah. Aqsamut tasawuri wa tasdiki. Pembagian tasawur dan tasdik. Al-idrak yang pertama. Idrak itu ada idrak bila hukmin, disebutnya tasawur. Ada idrak ma'a hukmin, disebutnya tasdik. Idrak itu kan menalar. Menalar di dalam mantik itu terbagi berapa kemarin itu? Masih ingat nggak sih? 6. 6. Yang pertama yakin. Terus tuh di bawah yakin ada namanya zon. Di bawah zon ada yang namanya syak. Di bawah syak ada yang namanya waham. Di bawah waham ada yang namanya jahal basit. Di bawah jahal basit ada yang namanya jahal murakkab. Nah, dari 6 tadi itu disatukan dengan nama yang namanya idrak. Jadi 6 tadi itu tetap dianggap sebagai idrak. Tetap dianggap sebagai nalar. Nah, idraknya ini terbagi menjadi 2. Ada dia yang tasawur, ada yang namanya tasdik. Jadi ada yang namanya dia cuman konsep aja, ada yang namanya dia tasdik. Menilai apakah pernyataan tersebut benar ataupun salah. Nah, terus tasawur terbagi menjadi 2. Tasdik terbagi menjadi 2 juga. Tasawur ada yang nazori, yang butuh mikir, dan tasawur juga ada yang daruri, yang tidak perlu untuk berpikir, yang bersifat spontan.
Lalu tasdik terbagi menjadi dua juga. Ada yang nazori, ada yang doruri. Kalau yang nazori itu merupakan tasdik, merupakan bentuk pengafirmasian atau bentuk penegasian yang bersifat nazori itu yang butuh mikir. Kalau tasdik yang dia doruri itu yang nggak butuh mikir. Berarti sama aja Bagaimana? berarti. Apa? Berarti sama aja. Kan idrok itu kumpulan dari 6 yang kemarin. Suaranya Nah, mantul-mantul. Set. Udah. Coba ininya dipatiin dulu apa namanya? Mikrofonnya habis itu dihidupin lagi coba. Udah, udah belum? Ya udah gimana? Nih, kan idrok itu kan kumpulan dari 6 yang kemarin. Nah, habis itu dibagi menjadi dua. Ada tasawiri, ada yang tasdik. Dan tasawiri dibagi menjadi dua juga. Ada yang nazari, ada yang doruri. Kalau nazari di tasawiri ini, dia nazari ini yang suatu materi yang butuh berpikir dulu. Tapi kalau doruri, dia nggak butuh berpikir, langsung kontan. Setiap apapun penjelasan dia langsung paham. Nah, kembali lagi kepada tasdik. Tasdik kan terbagi menjadi dua juga. Ada yang nazari sama ada yang doruri. Dan setelah antum menjelaskan tadi, maknanya sama aja berarti ya. Penjelasan dari nazari dan doruri di penjelasan tasdik itu sama aja. Iya, jadi patokan spontan apa enggak tasdik itu. Berarti sama aja. Apa tasawuri sama tasdik terbagi menjadi dua, itu nazari sama doruri Ya, gitu. Dan maknanya tuh pengertiannya juga sama gitu. betul sekali. Nah, ya fair. Masih ingat yang kemarin, Masih materi ingat. kemarin. Ini Masih. udah kita nih kayaknya ya. Kita kayak ngebahas-bahas aja gitu. Oke. Memperkuat pemahaman aja. Hmm. Bentar. Nggak mau on cam, bentar. Kita ngobrol-ngobrol aja. Udah dimatiin videonya. Dihidupin aja nggak apa-apa. Gimana, Zil? Enggak, Zat. Coba materi yang kemarin diulang. Aduh. Materi yang kemarin. Ya. Butuh buku kitab lagi nggak sih? Mantik itu terbagi menjadi 6 ya. Ya. Yang pertama ada apa namanya? Ada yakin, ada yakin, ada zon, ada syak, ada waham, ada jahil basit, ada jahil murakab. Kalau yakin itu kita percaya dalam sesuatu hal itu 100%. Dan kita itu yakin kalau itu suatu hal yang benar ataupun suatu hal yang salah. Itu yakin. Keyakinan kita mencapai 100%. Tapi kalau Hidup ini. Bentar dulu. Koreknya hidup. Bentar. ini kan dimatiin videonya, Zat. Belum. Mati. Bentar. Allah.
Bentar ya, Jil, bentar ya. Beres ya. Ayo, Zil. Zil, Ya. on cam lah. Hmm. Nah, muratib udah darah. Tengah duhon, Zil. Jadi apa? Tengah duhon. Enggak dukhon. Karena termasuk ulama yang anti dukhon. Ya, kembali lagi ke apa? Mantik itu terbagi menjadi 6. Ada yakin, ada zon, ada syak, ada waham, ada jahl basit, ada jahl murakkab. Kalau yakin itu setiap Kalau hal suara tersebut. dikerasin. Hah? Suaranya dikerasin. Kalau yakin itu apa? Kita meyakinkan suatu materi ataupun hal apapun itu, gimana ya caranya? Kita yakin suatu hal kayak hukum atau apapun itu, meyakinkan suatu hal itu benar atau salahnya, keyakinan kita itu mencapai 100%. Ya. Dan ada juga zon. Zon itu agak sedikit ragu atas keyakinan suatu masalah. Ya sekitaran 50 ke atas. 70%, 80% kita meyakinkan suatu hukum gitu. Benar atau salahnya kita yakin cuma 70%, 80%. Dan ada juga syak. Syak ini kita ragu dengan suatu hal ketetapan. Sama seperti kita meragukan suatu hal hukum. Hukum ini halal atau haram. Syak kita 50-50% lah dengan hal hukum tersebut. Dan ada juga waham. Waham ini seperti zon, tapi bedanya itu kalau zon itu kita yakin ada sedikit keyakinan mencapai 80% atau 90% atau 70%. Pokoknya di atas 50 kalau zon. Tapi kalau waham dia di bawah 50 keyakinannya. Dia nggak bisa meyakinkan suatu hal hukum tersebut. Soalnya dia di bawah syak dan di bawah zon juga keyakinannya. Ya sekitar 49% ke bawah lah. Dan ada jahal basit. Jahal basit ini adalah seperti contohnya nih, ada suatu orang dan dia tidak tahu dengan suatu hukum misalnya apa itu haram, apa itu makruh. Dia tidak mengetahui dan dia tidak pengen menjadi orang sok tahu. Itu disebut dengan jahal basit. Ya. Dan ada juga jahal murakkab. Di mana jahal murakkab ini beda dengan jahal basit. Kalau jahal murakkab dia
dia nggak tahu tapi sok tahu gitu. Itu disebut jahil murokab, orang yang paling bodoh gitu ibaratnya. Dia nggak tahu tapi sosokan sok tahu dengan suatu hukum atau hal apapun itu. Lihat. Lalu ente tahu kan kalau fikih itu hukum-hukum zonni. Hmm? Misal, anak kasih contoh ya. Hmm. Di hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Hmm. Itu kan belum sore, belum apa ya? Belum jelas, belum gamblang gitu. Bahwasanya Hmm. itu mewajibkan adanya niat. Hmm. Kecuali lafaznya gini. Niyatu wajibatun fi kulli ibadatin. Misalkan. Itu kan baru dia sore. Jadi kita kan mengambil kesimpulan bahwasanya diwajibkan niat di dalam wudhu atau di dalam sholat atau dalam hal-hal yang lain misalkan. Hmm. Itu berarti kan zon kan. Hmm. Kenapa fikih itu dinamakan ilmu, sedangkan dia itu berdasarkan zon? Sebagian besar permasalahan fikih itu berdasarkan zon. Tetapi kenapa fikih itu dinamakan ilmu? Karena dia menetapkan suatu hukum halal atau haramnya. Nah, ini masuk pembahasan yang kita kemarin tadi. Jadi ilmu itu kalau di dalam ilmu mantik, ilmu itu kan baik yang yakin maupun tidak, ya kan? Hmm. Ilmu itu baik apa namanya yang yakin maupun yang di bawah keyakinan. Hmm. Tetapi di dalam ilmu yang lain, yang disebut ilmu itu harus yang yakin. Bahkan disebutkan kemarin itu, seperti ilmu syariat atau seperti ilmu filsafat. Hmm. Artinya, ketika kita memasukkan bahwasanya ilmu fikih itu merupakan ilmu, itu dia majazan. Ngerti majaz nggak? Apa tuh? Bukan hakikat pada istilah fikih itu sendiri, bukan. Tetapi dia bergeser makna. Dia menjadi majas pada istilah ilmu fikih, tetapi dia menjadi bentuk hakikat di dalam ilmu mantik. Misal kalimat goit. Tahu goit nggak ente? Goit, buang air besar ya sih. Nah, aslinya goit itu bukan kotorannya aslinya. Awal penggunaan katanya. Tetapi goit itu tempat berak. Itu goit. Tempatnya goit itu. Tempat beraknya atau tempat yang rendah gitu. Di syarah warokot ada itu. Ana agak lupa. Tapi intinya bukan beraknya.
Nah, goit ini mengalami pergeseran makna. Mengalami pergeseran makna, maka dia disebut majas. Paham ya? Hmm. Dia majas secara bahasa, tetapi dia hakikat secara urfi. Secara urfi, secara kebiasaan. Karena urfinya orang Arab sekarang mengatakan bahwasanya goit itu bukan, goit itu ya kotorannya, bukan yang lain. Begitu. Nah, begini juga artinya kan, pada masalah fikih itu kenapa disebut ilmu? Padahal pada definisi ilmu syariat atau pada definisi ilmu filsafat, yang disebut ilmu itu harus yang berdasarkan keyakinan. Artinya, kalau kita ingin menyebut bahwasanya fikih itu adalah ilmu, artinya dia berbentuk majas di dalam bahasa fikih itu sendiri, atau di dalam definisi fikih itu sendiri. Kalau kita berpatokan pada definisi fikih itu sendiri, tetapi dia berbentuk hakikat pada definisi mantik. Gitu. Maka perlu juga kita ntar belajar usul fikih. Kalau dalam usul fikih itu semua perangkat ilmu kepake di dalam usul fikih. Mantiknya kepake, terus tuh balaghahnya kepake, ilmu nahunya kepake juga di dalam usul fikih itu. Begitu. Ini cuman kalau ente nggak paham masalah ini nggak apa-apa. Ini cuman sebagai tambahan aja, sebagai apa ya? Tambahan wawasan. Pengetahuan. Kan kalau misalnya orang kan tahu tuh apa ilmu fikih itu ilmu yang menetapkan suatu hukum yang menjelaskan halal atau haramnya suatu hukum. Dan kalau misalnya tanya apa itu ilmu mantik, jawabannya Kayaknya di mukadimah kitabnya ada loh. Mantik itu intinya ilmu mengenai kaidah-kaidah berpikir supaya kita nggak terjatuh di dalam kesalahan berpikir. Intinya itu. Di dalam mukadimahnya kayaknya ada. Tapi kan kita kita nggak baca mukadimah, padahal Anda udah latihan baca itu mukadimah. Iya, masalahnya kita belum baca mukadimahnya. Anda juga lupa pernah baca. Kayaknya ada di kitab ini, di mukadimahnya itu. Ilmu tentang kaidah-kaidah berpikir supaya kita ini nggak terjatuh di dalam kesalahan berpikir. Ibarat kayak belajar filsafat ya, mantik gitu. Enggak. Kalau mantik itu tentang tata cara berpikir. Tetapi kalau filsafat itu dia hasil berpikirnya. Oh. Gitu. Paham. Makanya ilmu filsafat itu dia musuh bebuyutannya ilmu kalam. Kalau ilmu filsafat itu dia bersifat membongkar, kalau ilmu kalam dia bersifat memperkuat pertahanan. Ilmu kalam dan ilmu filsafat itu dia musuh bebuyutan dari zaman dulu. Imam Ghazali, kitab filsafatnya namanya kitab Maqasidul Falasifah.
Itu ilmu filsafat dijelaskan di kitab Maqasidul Falasifah itu. Tetapi setelah Imam Ghazali buat kitab Maqasidul Falasifah, tapi ini nggak tahu ya langsung dibuat apa gimana, apa setelah kitab-kitab yang lain baru dibuat. Imam Ghazali buat nama kitab namanya Tahafutul Falasifah. Kehancuran filsafat. Sebelumnya ngejelasin filsafat Imam Ghazali. Setelah itu bikin kitab Kehancuran Filsafat, Tahafutul Falasifah. Ya, tapi nggak seluruh filsafat yang dihancurkan. Filsafat yang bertentangan aja. Filsafat yang menyimpang aja. Ya karena kita repot juga kalau kita ingin mengharamkan filsafat. Berdasarkan Imam Ghazali misalkan. Karena Imam Ghazali itu ngebantah filsafat, ya pakai filsafat juga. Perangkatnya sama, perangkat senjatanya sama. Misalnya, Ana kasih contoh pembahasan. Perdebatan antara mutakallim dan filsuf. Contohnya, ada pembahasan tentang musabbibul asbab. Apa artinya musabbibul asbab itu? Nggak tahu. Oke, sebab-sebab apa gitu? Sang Maha Sebab. Sang Maha Sebab. Jadi setiap sebab itu kan memiliki akibat. Dan akibat pasti didahulukan oleh sebab kan? Nah, pada sebab-sebab yang ada, itu ada ujungnya. Misal, ente lahir disebabkan siapa? Orang tua. Orang tua disebabkan? Karunia Allah gitu. Hah? Karunia Allah. Kakek lagi gitu. Oh, kakeknya lagi. Kan beruntun kan? Ada penyebabnya. Nah, penyebab ini ada ujungnya. Itulah Tuhan. Terus ada yang ngomong, oke, setiap akibat itu ada sebab. Lalu apa yang menyebabkan bahwa saya Tuhan itu ada? Kayak mana jawabnya? Kata ente setiap akibat itu pasti ada penyebab. Kita dunia ini ada sebab Tuhan. Akhirat ada sebab Tuhan. Intinya makhluk ada itu disebabkan Tuhan. Lalu yang menyebabkan Tuhan itu ada apa? Bumi. Lah, dunia ini? Hah? Terciptanya kita. Kita disebabkan oleh adanya Tuhan. Kita ada karena kita diciptakan oleh Tuhan. Kita berdasarkan karena setiap akibat itu pasti ada sebab. Kan begitu? Nah, sekarang yang menjadi sebab bahwa saya Tuhan itu ada, apa penyebabnya? Ini logikanya orang ateis. Jadi kata orang ateis, musabbibul asbab artinya sebab yang di ujung itu nggak ada kata mereka.
sebab yang menjadi penyebab utama yang awal itu nggak ada. Tetapi A disebabkan oleh B. B disebabkan oleh A. A disebabkan oleh B. B disebabkan oleh A. Muter terus begitu. Jadi sang penyebab utama itu nggak ada, kata mereka. Tetapi muter, disebutnya tasalsul atau daur, muter. Kelas kali Ya, Ustaz. hah? Kelas nih. Ya enggak, kan belum selesai nih. Gimana ntar nanti kepikiran ntar. Siapa yang mengadakan Tuhan ntar nanti nyebutnya. Mikir ya. Siapa yang menciptakan Tuhan akhirnya. Kita gampang jawabnya. Kita menjadikan dia Tuhan ketika dia tidak disebabkan. Kita hanya menuhankan zat yang menjadi sebab utama. Contoh, mereka kan membantah bahwasanya daur dan tasalsul itu katanya tidak mustahil, tidak salah. Jadi bahwasanya tidak ada penyebab utama itu sebuah konsep yang benar, kata mereka. A disebabkan oleh B, B disebabkan oleh A, terus. Sekarang kita jawab. Misal, ada ngomong ke ente boleh makan kalau si B sudah makan. Terus tuh, ada ngomong lagi ke si B, ente boleh makan kalau si C udah makan. Terus begitu berlanjut. Makan nggak ujung-ujungnya? Enggak kan? Artinya, kalau tidak ada penyebab utama, maka itu mustahil. Pasti itu adalah logika yang salah. Pasti itu tidak akan pernah terjadi. Karena sebuah reaksi itu dikarenakan adanya sebuah aksi. Udah. Jadi Mantap kan? mantap juga ya pemikiran orang ateis. Agak pusing awalnya kita, agak kurang yakin kita. Wah, mulai goyang gue nih. Mulai pengen berfilsafat lagi nih. Makanya itu harus dibentengi dengan ilmu kalam. Ya kita tinggal bantah tadi itu. Kalau Anda memakai konsep tasalsul atau daur yang menafikan, yang mentiadakan suatu sebab utama, kita contohin tadi itu. Makan nggak tadi itu? Nggak bakal makan kan tadi? Ente makan setelah B makan. Terus ada ngomong lagi si B, ente makan setelah C makan terus gitu. Nggak makan, nggak ada reaksi akhirnya. Sebuah reaksi itu akan ada ketika adanya sebuah aksi. Gitu. Itu adalah bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Paham? Paham nggak? Ajib. Ini kita lanjut aja ngobrol, tapi anak patiin rekamannya. Terlalu berat. Terlalu berat ini kalau ngobrolin ini terus. Ya dah. Bentar.